recycle ya, recycle ya. Terus kita ini tentang pengolahan atau pengelolaan limbah padat kota ya. Berakhirnya limbah padat kota itu kalau di Indonesia itu umumnya di mana begini di TPA, tempat pembuangan akhir ya, tempat pembuangan akhir itu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia itu pengelolaannya masih hanya diangkut dari pusat kota, ditempatkan ke suatu tempat yang telah disediakan tanpa ada perlakuan di situ. Itu namanya proses yang dijalankan itu adalah open dumping. Pembuangan secara terbuka, open dumping. Nah, sebenarnya berdasarkan undang-undang itu tidak boleh. Kalau maupun diantar ke TPA ataupun dengan metode pengurukan limbah padat kota itu, yang boleh itu adalah dengan menggunakan sanitary landfill. Sanitary landfill itu apa bedanya dengan open dumping landfill? Beda. Kalau open dumping landfill, sampah hanya diangkut dari atau limbah padat kota hanya diangkut dari pusat kota ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Kemudian paling di situ dipadatkan. Dipadatkan tujuannya supaya volumenya banyak ya, supaya jangan cepat penuh, supaya umur daripada TPA itu panjang. Nah, bedanya kalau dia engineering sanitary landfill didesain dia berdasarkan kriteria engineering, mulai daripada penentuan tapak, penentuan lokasinya atau sitingnya itu sudah mengaplikasikan kriteria-kriteria engineering yang teruji. Misalnya saja lokasi itu waktu kita pemilihan itu penyisihannya, itu lokasi yang dipilih itu tidak boleh dekat dengan sumber air minum. Nah, tidak boleh dekat dengan lapangan terbang. Kenapa? Karena kalau dekat dengan lapangan terbang, TPA itu biasanya sering dikunjungi oleh burung-burung pemakan bangkai. Nah, bisa dia mengganggu navigasi penerbangan. Nah, kemudian tidak boleh dekat dengan tempat-tempat bersejarah yang menjadi ikon-ikon tertentu bagi masyarakat. Kemudian tidak boleh dekat dengan institusi yang melayani masyarakat. Itu dari segi jaraknya. Kemudian juga supaya ekonomis tidak terlalu jauh dari pusat daripada asal atau sumber daripada limbah padat kota tersebut. Nah, itu semua dipakai kriteria itu untuk menyisihkan kriteria mana yang dipilih. Kemudian waktu membangunnya, kriteria engineering dalam membangunnya. Kalau yang sanitary landfill, dia harus menggunakan diuruk, lahannya diuruk, kemudian dibuat dalam bentuk sel. Misalnya itu ada 10 hektar, bukan 10 hektarnya diaplikasikan. Misalnya ukurannya 100 kali, misalnya 50 kali 50 atau 50 kali 30 meter, diuruk, digali, kemudian diperiksa permeabilitas tanahnya. Permeabilitas tanahnya harus dipadatkan, harus mencapai 10⁻⁷ cm per detik. Ya, jadi kalaupun kelolosan daripada licet atau lindi yang membusuk itu tidak akan lolos, boleh dikatakan tidak akan lolos. Begitu ketat, karena dia kalau lolos berpotensi mencemari air tanah. Nah, kemudian setelah itu bukan itu aja, di lining lagi dengan synthetic lining. Synthetic lining yang terdiri dari polimer, makin rapat lagi permeabilitasnya. Nah, kemudian di sekelilingnya itu dibuat saluran pengumpul licet ya.
namanya pipe collection lichet, harus dibuat di situ. Nah, disalurkan dari pembusukan sampah yang terjadi keluar licet atau dindi, kemudian dikumpulkan dari satu tempat yang telah disediakan di sekeliling daripada selnya itu, kemudian dipompakan ke atas dan diolah lindi atau licetnya itu diolah lagi baru boleh dibuang ke lingkungan. Nah, kemudian dalam pembusukan itu kan terjadi proses aerob, terjadi proses fakultatif, terjadi proses anaerob. Nah, menghasilkan gas metan, menghasilkan gas CO2, menghasilkan gas SO2, dan bermacam-macam gas sesuai dengan komponen yang ada di dalam sampah tersebut. Nah, juga harus dilengkapi dengan pipe collection gas. Nah, untuk pipa pengumpul gas harus ada. Nanti gasnya di mana? Diemisikan ke udara? Tidak. Umumnya gasnya itu 60% itu adalah terdiri dari gas metan. Dan dipisahkan dari gas yang lain dijadikan sebagai bahan bakar. Nah, itu dia kalau sanitary landfill. Nah, kemudian apakah itu juga cukup? Belum. Nah, misalnya hari ini masuk sampah, masuk limbah padat kota. Nah, limbah padat kota yang masuk ke sanitary landfill tidak boleh yang bersifat B3, yang namanya bekas insektisida tidak boleh. Yang namanya bekas tinta printer yang sudah habis tidak boleh. Pokoknya yang bersifat B3 tidak boleh. Nah, ada penapisan yang boleh masuk, yang organik, ya, yang organik dan yang anorganik seperti mineral, batu-batuan lah, misalnya tanah boleh. Nah, kemudian tadi tidak boleh masuk itu, oke. Nah, kemudian di dalam pengoperasiannya hari ini dia masuk limbah padat kota, dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah penutup yang mempunyai kriteria tertentu. Nah, tanah penutup yang setiap hari begitu datang limbah padat kota ditutup, yang namanya dilakukan daily cover, setiap hari ditutup. Jadi tidak ada bau. Kalau sanitary landfill tidak ada bau, ya. Nah, kemudian setelah itu besok datang lagi, diaplikasikan di atasnya, dipadatkan lagi, kemudian ditutup lagi sampai dia puncak tinggi yang telah dihitung. Kalau misalnya 10 meter tingginya atau 15 meter, bahkan bisa sampai 25 meter maksimum asal stabil tanahnya. Nah, jadi lokasi daripada TPA itu tidak boleh pada tanah yang tidak stabil. Kemudian tidak boleh daerah gempa. Kemudian tidak boleh juga daerah banjir, walaupun periode perulangan banjirnya itu sekali dalam 100 tahun. Coba bayangkan, udah mati pun orang kan nggak tahu. Itu ketatnya dia untuk yang engineering sanitary landfill. Berulang banjir nggak boleh. Nah, kemudian setelah itu, setelah misalnya mencapailah 10 meter, ya, ditutup dengan namanya finishing covernya, ditutup dengan cover terakhir, kemudian dikasih lagi drainasenya, kemudian di atas daripada tanah itu ada lagi kerikil, ada pasir, ya, ada pasir, kemudian baru tanah humus, kemudian baru ditutup dengan rumput, ditanam rumput. Jadi kalau di luar negeri sanitary landfill sudah selesai, indah, ya, menjadi taman, bisa jadi taman golf, tetapi tidak boleh bangun di situ konstruksi yang menanggung beban yang berat, ya, karena dulu pernah begitu, ada peristiwa yang namanya Lob Kanal, ya. Ada peristiwa yang namanya Lob Kanal. Jadi itulah dia prosedur daripada
pengoperasian daripada sanitary landfill, beda dengan open dumping tadi kan. Nah, setelah itu baru buka lagi sel di sebelahnya itu. Kan misalnya 10 hektar ya, minimum 10 hektar baru efisien. Nah, buka lagi, begitu lagi, buka lagi, begitu lagi. Sampai kadang umurnya itu harus lebih dari 10 tahun ya. Lebih dari 10 tahun. Kalau 10 tahun dia harus ditutup, nggak efisien. Kenapa? Karena setelah dikubur di situ limbah padat kota itu harus dipantau selama 50 tahun. Ya. Jadi lama. Kenapa harus 50 tahun? Karena degradasi yang terjadi lambat. Degradasi itu dengan pengalaman orang, berdasarkan pengalaman-pengalaman orang bahwa 50 tahun harus mesti dijaga. Apa yang dijaga? Apa yang dikontrol? Dikontrol lah air tanah di sekelilingnya, dibuat sumur-sumur pengontrolan di sekeliling atau di daerah atau beberapa kilometer dari tapak pembuangan sampah tersebut atau pembuangan limbah padat kota tersebut. Nah, kemudian apakah untuk memastikan, mengkonfirmasi apakah lindi atau licet hasil pembusukan sampah itu bocor ya. Nah, kalau bocor harus ada treatment gitu. Nah, itulah ketatnya ya. Kalau yang sanitary landfill itu lihatlah. Nah, kemudian ada pemantauannya, tidak ada pemantauannya. Ya, jadi kenapa 50 tahun? Karena pada dasarnya 50 tahun sudah selesai, sudah stabil proses itu. Artinya stabil, tidak ada lagi produksi lindi, produksi licet sudah berhenti. Berarti nggak ada lagi organik yang dibusukkan. Tidak ada produksi gas lagi. Nah, jadi itu artinya stabil, baru boleh digunakan. Baru boleh digunakan menjadi lapangan bola, menjadi taman, tempat rekreasi, menjadi lapangan golf. Nah itu dia yang sanitary landfill. Jadi sanitary landfill itu tidak ada bau ya. Bukan seperti yang yang open dumping sekarang itu. Di Indonesia undang-undangnya boleh nggak open dumping? Sudah tidak boleh. Cuman yang di Indonesia itu yang melaksanakan pengelolaan sampah siapa? Pengelolaan limbah padat kota siapa? Pemerintah. Ya, pemerintah yang melaksanakan, yang mengawasi siapa? Ya, pemerintah juga. Jadi dia yang melakukan, dia yang mengawasi, makanya tidak jalanlah proses yang sanitary landfill. Ada sanitary landfill di Indonesia, ada. Waktu siap tsunami di Banda Aceh sudah dibangun sanitary landfill oleh bantuan dana luar negeri, tapi dioperasikan dengan open dumping. Sudah dibangun, fasilitasnya sudah disediakan, operasinya ditinggalkan orang yang memberi dana, udah dioperasikan mereka secara open dumping. Itu. Nah, oke, Ibu rasa udah selesai lah mengenai limbah padat kota. Kita akan beralih ke limbah padat industri ya. Limbah padat industri. Limbah padat industri tergantung industrinya. Sudah Ibu sebutkan kalau nggak salah itu pada awal-awal kuliah bahwa yang paling rumit untuk pengelolaan limbah padat itu adalah limbah padat domestik karena tercampur bau dan tidak ada yang punya selain pemerintah setempat. Tetapi kalau limbah padat industri, katakan saja industri kelapa sawit, punyalah ya ownernya yang dituntut tanggung jawab untuk melakukan pengolahan terhadap limbah padat dari industrinya. Misalnya industri PPKS. Industri PPKS itu diklaim zero waste. Tidak ada limbah katanya. Artinya tidak ada limbah sama sekali, itu tidak benar, dan tidak betul, dan tidak akan tercapai. Tetapi adalah menuju ke situ. Kenapa mereka bisa mengklaim bahwa industri PPKS bisa atau dapat dikatakan zero waste? Karena semuanya bisa di-recycle mereka, bisa di-reuse, bisa ditransformasi ke bentuk lain limbahnya. Mulai dari apa? Mulai dari perkebunannya ya, katakan saja pelepah limbah padatnya boleh dijadikan apa?
boleh dijadikan pakan ternak ya, yang setelah di size reduction diperkecil ukurannya, atau juga boleh dijadikan sebagai bahan baku particle board untuk mebel-mebel yang yang terdiri dari particle board itulah ya, dengan dibuat jadi serbuk gergaji, kemudian dicampur dengan perekat, kemudian di steaming, kemudian dilapisi dengan kayak triplek buatan sekarang itu ada namanya, entah apa nggak tahu Ibu, seperti kayu ya. Nah, kemudian diapit di antara keduanya itu, sehingga kita nggak tahu bahwa ini kayu apa, solid katanya. Tapi kalau kayu solid itu kan nggak ada bumbunya, padahal sebenarnya itu adalah kayu yang dipadatkan. Dan itu bisa di industri kelapa sawit itu dijadikan. Kemudian batangnya ya. Batangnya juga sebenarnya bisa itu kan serat ya, bisa dijadikan diserendit lah, bisa dikomposkan ya, dicabik-cabik kemudian dikomposkan. Kalau udah dikomposkan untuk memperbaiki struktur tanah, diaplikasikan lagi ke lahan. Nah, kemudian ada lidinya Bu, lidinya dijadikan sebagai kerap tangan. Kalau di Bali coba lihat, banyak kerap tangan yang berasal dari lidi dan harganya mahal ya. Ada tempat nasi yang kokoh dari lidi, ada tempat kain yang kokoh dari lidi yang mereka buat. Nah, kemudian yang diambilkan dari kelapa sawit itu dari kebunnya itu adalah tandan buah segar. Tandan buah segar dibawa lori ke pabrik untuk dikempa, untuk diperas atau diambil atau diekstrak CPO-nya ya kan. Jadi tandan buah segar. Tandan buah segar itu terdiri dari tandan dan buahnya. Untuk merontokkannya masuk ke unit sterilisasi. Di steaming dengan tekanan tertentu supaya rontok, supaya lumat. Nah, kemudian baru dipres minyak dari buahnya. Minyak CPO itu dari buahnya ya. Kalau dari intinya, dari yang putih ya, kelapa di dalam cangkok itu minyak kernel, minyak lebih mahal lagi. Kalau minyak kernel biasanya digunakan untuk kosmetik ya, kosmetik. Jadi dari pengempaannya saja, dipres dari buah sawitnya itu sudah keluar dari unit sterilizer, sudah ada limbah padat yang namanya tandan kosong. Nah, tandan kosong itu terdiri dari apa? Organik. Terdiri dari apa? Selulosa. Selulosa bisa diapain? Bisa dikomposkan yang paling sederhana. Tetapi ada orang yang pembuatan etanol bisa membuat etanol dari tandan kosong. Ada, masih dalam penelitian ya. Nah, ada, bisa dibuat dari etanol karena dia terdiri dari biomasa ya. Biomasa itu bisa dikonversi ke dalam etanol, atau bisa dikonversi ke biodiesel ya, atau bisa dikonversi ke gas ya, ke gas metan ya. Nah, tergantung proses yang dipilih. Nah, kemudian yang kedua di situ limbahnya apa? Limbahnya adalah shell. Shell itu adalah sabutnya. Setelah minyaknya dipisahkan, diperas, ada sabutnya kan? Nah, sabutnya itu digunakan untuk apa? Yang paling mudah dibakar ya, dicampur, dibakar di unit boiler untuk mengurangi bahan bakar. Tetapi mereka tidak membakar itu karena masih banyak bisa digunakan, terutama dikomposkan, mudah dia dikomposkan. Karena mereka butuh media di tanah di bawah kelapa sawit, media yang lembab supaya
mikroorganisme pengurai tanah itu hidup, berkembang, subur gembur tanahnya. Kemudian kalau hujan datang, akar sawit itu maksimal mengisap air karena sawit itu sangat butuh air. Ya. Jadi harus dipelihara kegemburannya. Jadi diaplikasikan kembali komposnya ke sana. Ya, tengoklah perkebunan PPKS itu melakukan pengomposannya. Nah, selesai yang dua itu tankos sama sel. Kemudian ada kernel ya. Kernel itu yang di dalam tempurung. Nah, kemudian kernel itu ada cangkangnya, ada intinya di dalam. Nah, ada limbahnya, ada cangkang ya kan. Yang mau diambil kan inti sawitnya. Inti sawit yang banyak mengandung asam laurat yang sangat bagus untuk kecantikannya atau untuk bahan makanan, untuk produk-produk yang memberikan efek kesehatan yang bagusnya asam laurat. Jadi dari pengambilan kernel itu, bijinya itu ada limbah yang namanya tadi cangkang. Nah, cangkang ini dia apa? Dibuang. Zaman dulu mereka buang untuk penimbun tanah aja. Sekarang mana ada kita lihat lagi cangkang berserakan. Yang ada kita lihat lewat truk bawa cangkang yang sudah berbentuk karbon aktif. Ya kan? Dijadikan karbon aktif, harganya mahal. Nah, karbon aktif yang halus itu bisa 2 juta 1 kilo ya, lebih mahal daripada produk CPO-nya sendiri. Jadi mereka nggak bakar lagi. Dulunya kalau nggak dibuang, dibakar untuk membantu bahan bakar di unit boiler karena industri PKS itu banyak menggunakan steam untuk pelumatan tadi, sterilisasi untuk menghentikan kerja enzimnya ya, supaya minyak CPO-nya nanti tidak tengik ya, tidak terbentuk senyawa keton. Jadi disterilisasi begitu masuk ke dalam pabrik itu. Nah, jadi tadi limbah yang ketiga ini ya, yang ketiga itu cangkang, bisa dijadikan karbon aktif, bisa dijadikan campuran bahan bakar di boiler ya. Kemudian bisa dijadikan karbon molekuler shift yang tingkat pengarbonannya itu lebih bagus. Karbon molekuler shift itu bisa menapis gas. Misalnya kita mau misahkan N2 dari udara, bisa dipisahkan ya, N2 dari udara dengan karbon molekuler shift. Nah, produknya mahal. Nah, selesai dari buah ya kan, kemudian di industri kelapa sawit itu kan industri dari hulu sampai hilirnya, banyak produk ya, banyak produk yang namanya setelah dapat CPO, setelah dapat minyak kernel itu masuk ke disebut industri oleokimia ya, oleokimia atau fatty acid lah. Banyak turunannya bermacam-macam, termasuk coklat yang Anda gemari itu sekarang bukan dari buah coklat, berasal dari minyak sawit. Nah, minyak sawit sekarang coklat, makanya coklatnya murah kan. Nah, membuat sabun dari minyak sawit ya, membuat margarin, membuat mentega dari minyak sawit, membuat sabun dari minyak sawit ya, banyak. Limbahnya dalam pemrosesan itu ada misalnya glycerin pitch yang berbentuk padat, ada juga glycerin yang berbentuk cair. Nah, yang padat itu terkontaminasi dengan katalis yang digunakan dalam pembuatan di dalam pabrik fatty acid itu. Ada yang menggunakan nikel, ada yang menggunakan krom mungkin katalisnya, jadi terkontaminasi. Nah, itu sebenarnya bisa dibuat jadi apa? Setelah dipisahkan bisa dibuat jadi bahan dasar untuk membuat sabun padat, ya, sabun padat.
kemudian gliserin yang sebagai limbah, sebenarnya sebagai limbah dari apa namanya, dari proses di PTS itu gliserin sebagai limbah. Tapi gliserin itu setelah dimurnikan dari pengotor-pengotornya tinggal gliserin tok, jauh lagi lebih mahal harganya daripada produk yang sesungguhnya tadi dia dibuat, apakah dia itu minyak goreng atau apa. Berjuta juga harganya dalam 1 liter gliserin, ya, telah dimurnikan. Nah, jadi makanya mereka klaim apa namanya, zero waste. Nah, kemudian kan mereka ada pencucian segala macam, kan serabut-serabut atau sel daripada pengempahan itu nggak semuanya bisa dikomposkan. Ada yang kecil-kecil yang ikut dengan limbah cair, ya, limbah cair. Nah, ternyata limbah cairnya juga sangat tinggi mengandung organik karena tadi di situ apa namanya, serat-serat itu, di situ minyak juga masuk, ya organik tinggi lah, ya kan. Kemudian biasanya itu lebih besar dari 50.000 mg per liter COD-nya. Tinggi situ bahan organik. Yang boleh dibuang ke lingkungan 100 mg per liter, ya berapa apa yang kita itu reduksi itu berapa besar gitu. Nah, karena apa namanya, air limbahnya kaya dengan komponen organik, dibuang nggak limbahnya setelah diolah misalnya? Enggak, diapain? Karena kaya dengan komponen organik, mereka buat konversi atau transformasi ke biogas. Nah, dibuat jadi biogas. Nah, didigest jadi biogas. Atau hasil dari biogasnya itu keluar biogas, kemudian cairannya sudah memenuhi, belum, masih ada 8.000, lebih ke 8.000, ya. Nah, belum boleh dibuang, diaplikasikan ke lahan pun belum, harus difermentasikan lagi jadi pupuk organik. Nah, sampai kepada 4.000 boleh diaplikasikan ke lahan, disiramkan ke perkebunan kembali. Jadi mereka bisa bilang zero waste. Ya, nggak pusing mereka. Nah, itu industri PPKS. Kalau misalnya industri pulp kertas, banyak limbahnya, banyak, ya. Nah, mereka zero waste enggak. Nah, limbah padatnya ada. Apa itu limbah padatnya? Kulit kayu, mata kayu yang tidak bisa dibubur, ya kan? Kayu yang apa namanya, yang di-reject dari masuk ke digester, ya. Bisa digunakan jadi apa? Kalau di Indonesia tidak pernah mereka buat sebagai media pertumbuhan jamur. Karena kalau mata kayu itu sangat susah untuk itu yang padat. Kalau yang apa namanya, yang cair, ya ligninnya sangat bermasalah di situ, lignin. Kemudian kalau industri pertambangan banyak mengeluarkan limbah padat, banyak, karena material yang diangkut dari perut bumi untuk dipisahkan dari material tambang yang kita inginkan itu, kadang-kadang material tambang yang kita inginkan itu hanya sekian persen, mungkin 1% dari material yang diangkut. Katakan saja kita mau tambang emas, ya kan, 1 ton kita angkut batuan mineral dari perut bumi ke permukaan, belum tentu dapat 1 kilo pun emas, ya kan? Tergantung kepada deposit yang ada di situ. Nah, kemudian limbahnya banyak. Ya, material yang diangkut itulah dengan berbagai macam komponen lah, ya, berbagai macam logam di situ. Nah, kemudian dalam proses pemisahannya menggunakan amalgamasi, menggunakan air raksa, menggunakan hidrangium. Air raksa itu kita kenal itu logam berat dan sangat berbahaya, bisa menyebabkan bersifat karsinogenik, bersifat mutagenik. Nah, sehingga
tadi material tadi itu sudah terkontaminasi dengan air raksa, itulah yang menjadi lumpur lumet semua kecuali emas kalau dengan raksa. Makanya dia khusus untuk memisahkan emas itu menggunakan proses amalgamasi dengan melarutkan di dalam air raksa. Nah, emasnya nggak larut, ya. Tinggal mengutip biji-bijinya, ya, mengutip biji-bijinya. Nah, kemudian lumpur-lumpurnya, batuan segala macam yang larut di dalam raksa itu namanya tailing. Lumpur itu tailing, itu yang menjadi masalah di limbah pertambangan emas, ya. Tailing ini mau dikemanakan material yang diangkut dari perut bumi, ya. Idealnya sih diinjeksikan lagi ke dalam perut bumi itu, tetapi kan penambangan itu berpuluh tahun baru selesai. Jadi sebelumnya kemana mau ditaruh dengan banyaknya berton-ton, ya kan. Nah, jadi limbahnya juga itu termasuk B3, bukan saja dari senyawa yang terdapat di dalamnya tadi terkontaminasi dengan raksa, dari jumlahnya pun terhukum B3 karena banyaknya, gitu. Boleh dikatakan definisi limbah B3 selain daripada zatnya itu sendiri memang beracun, B3, dari konsentrasinya bisa juga jadi B3, dari sifatnya bisa mudah meledak atau mudah terbakar juga B3, boleh. Dari jumlahnya, ini jumlah yang sangat banyak. Nah, itulah di tailing itu. Nah, pengolahan tailing ini gimana? Susah, ya, karena terkontaminasi. Biasanya kalau orang pertambangan itu dikembalikan untuk membuat empangan, empangan itu namanya kalau di dalam teknik kimia biasanya disebut barir, bukannya barir. Kan di dalam penambangan emas itu karena menggunakan dia banyak ada penambangan itu yang bersifat asam, ya. Nah, asam, ada sulfida banyak yang ikut keluar daripada perut bumi yang ditambang tersebut dengan kena air sampai ke permukaan jadi air asam tambang. Untuk memblok itu digunakanlah material-material yang telah dikeluarkan dari perut bumi tersebut. Nah, sebagai apa? Sebagai proses lokalisasinya, ya, supaya tidak kemana-mana, air asam tambang tersebut. Nah, kemudian kalau industri apa misalnya, ya, jadi industri limbah padat dari setiap industri atau limbah cair dari sebuah industri itu spesifik, ya, tidak bisa disamakan. Cuman dia kalau mau mengolahnya apakah organik, non organik, kemudian BOD, COD-nya berapa. Kalau organik baru bisa ditentukan aplikasi pengolahannya yang sesuai, ya kan. Nah, jadi itu kalau organik sesuai lah untuk diolah secara biologi. Kalau yang non organik itu yang menjadi masalah. Batu bara misalnya ditambanglah dia dari perut bumi dengan banyaknya, ya, itu kan, batu bara. Kemudian digunakan sebagai bahan bakar. Ada sisanya banyak, ada yang namanya bottom es di tungku bawah, ada yang namanya play es yang ikut dengan gas buang, partikel yang dipisahkan yang keluar dari gas buang, ya, komponen yang ada di gas buang, tapi sebelum gas buangnya diemisikan ke atmosfer itu dipisahkan dari partikulat yang partikulatnya itu yang disebut dengan abu terbang atau play es. Nah, play es itu sifatnya karena dia sudah terbakar, yang organik semua terbakar, dia tinggal partikel, biasanya silika dan logam-logam lain, alumina dan logam-logam lain yang terkandung hanya sedikit, tetapi paling banyak silika dan alumina, besi, ya, 3 itulah. Nah, sifatnya sangat mirip dengan sifat semen.
bisa dijadikan sebagai substitusi semen. Pengganti tapi tidak keseluruhannya ya. Paling-paling berdasarkan penelitian itu sampai 25% boleh disubstitusi penggunaan semen dengan fly ash. Nah, kemudian kalau dia silika tinggi, untuk apa lagi diaplikasikan? Silika tinggi, kalau silika tinggi kita berpotensi dijadikan adsorben. Adsorben, ya kan? Nah, adsorben dijadikan sebagai adsorben menjadi silika gel, ya. Menjadi silika gel. Dari silika yang ada di dalam fly ash itu bisa diubah jadi silika gel. Kemudian yang paling gampang diapain? Disolidifikasi, dipadatkan. Kita nggak mau pusing-pusing memikirkan itu dari yang lainnya sudah banyak gitu misalnya. Tapi itu bukan konsep pabrik yang mengaplikasikan produksi bersih ya. Jadi dia hanya mengolah sampai baku mutu. Atau disolidifikasinya ya. Disolidifikasi itu stabilisasinya untuk melokalisasi daripada B3-nya fly ash yang bersifat B3 itu tadi, baru dia uruk ke landfill. Landfill untuk B3 persyaratannya jauh lebih ketat dari persyaratan landfill atau tempat pelupusan akhir atau disposal daripada limbah B3 itu dibanding dengan limbah padat kota. Nah, jadi terakhirnya bisa ditanam ya dalam bentuk debu, tapi dia harus dimasukkan ke dalam kapsul, harus dikapsulasi dulu. Kan dia sangat halus, ya kan? Sudah milik semen, dikapsulasi baru boleh ditanam. Tidak debunya itu langsung diantar ke sana, dipadatkan dengan tanah. Tidak, ya. Dikapsulasi. Kemudian kapsulnya apa? Iya, kapsulnya itu sama dengan lining yang tidak tembus. Gitu. Kapsul ada apa namanya? Ada persyaratannya, ya. Nah, yang paling gampang untuk mengolah limbah padat apa? Limbah padat organik. Bisa dikomposkan, dikasih mikroorganisme, selesai jadi kompos. Ya kan? Tinggal mengatur nutrisi, C/N-nya berapa, supaya bisa dia mendegradasi. Nah, kemudian kita dapatkan kompos. Atau dijadikan biogas. Itu paling gampang. Untuk yang organik. Ya. Yang organik. Nah, kalau misalnya industri plastik, packaging ya, kantongan apa produknya adalah kantong plastik, botol aqua, apa packaging lah, tempat lah. Nah, itu tidak milik si pabrik itu. Pula lagi kan sudah milik pasar dan dibawa ke rumah sudah milik limbah padat kota ya, walaupun itu berasal dari industri. Nah, itu sangat susah didegradasi. Nah, nanti kemudian selain dari pengkomposan, apalagi yang bisa dijadikan sebagai pengolahan, metode pengolahan limbah padat industri ataupun limbah padat kota, bisa dibakar atau diinsenerator. Diinsenerasi di insenerator bisa mereduksi volume sampai 90% dan mereduksi berat sampai 80%. Nah, jadi kecil jadi volume yang mau diurusin untuk proses berikutnya. Yang mau dikapsulasi tinggal kecil. Nah, kalau sekarang ini industri yang menerapkan yang berstandar ISO 14000, dia pasti menerapkan produksi bersih. Jadi dia ditransformasinya limbah itu ke dalam bentuk lain atau direkaperinya kembali ke aliran proses setelah dipisahkan. Nah, itu dia pengolahan limbah padat
industri ya. Nah, lain-lain industrinya lain lah, lain pengolahannya lain, metode yang diterapkan. Selain daripada itu, selain daripada aliran proses, ada lagi nggak limbah padat dari keluar dari industri? Ada. Di industri itu ada instalasi pengolahan air limbah, wastewater treatment. Wastewater treatment ada limbahnya, ada apa? Kalau itu ada selat yang signifikan untuk harus dilakukan treatment. Lumpur ya, baik dia secara biologi ataupun tidak secara biologi pasti ada lumpur. Nah, lumpurnya itu selat itu juga tergantung karakteristiknya ya. Selat dari pengolahan lumpur biologi ya bisa bisa didigesting menjadi biogas. Kalau selatnya dari berupa mineral dan pasir bisa jadikan tanah timbun. Kalau selatnya dari industri makanan, misalnya dari selat dari pengolahan limbah Indomie yang banyak menghasilkan karbohidrat, protein, lemak, itu bisa dijadikan selatnya sebagai diubah menjadi pupuk atau bisa dijadikan sebagai pakan ternak, campuran pakan ternak. Nah, banyaklah limbah yang. Nah, sekarang ini ada anak teknik kimia yang memanfaatkan plastik dari supermarket menjadi apa? Menjadi apa mereka buat? Menjadi mebel ya. Menjadi mebel seperti corak-corak yang bagus seperti marmer. Jadi banyak. Nah, kalau dia limbahnya plastik bisa di-recycle. Bisa di-recycle, dijadikan untuk bahan baku pembuatan plastik yang kegunaannya ataupun kualitasnya lebih rendah dari yang pertama. Dan plastik yang paling berbahaya limbah padat itu adalah plastik ya, sangat susah diuraikan. Sebenarnya plastik itu disusun oleh organik karena dia berasal dari minyak bumi. Minyak bumi kita tahu dari mana? Minyak bumi adalah pelapukan dari hewan purba dalam ribuan atau jutaan tahun yang lalu ya. Nah, jadi organik berarti kan organik dia, tapi organiknya sudah polimerisasi. Rantai atomnya panjang, sangat susah diuraikan. Jadi gimana caranya sampai saat ini dunia masih pusing di bawah plastik. Ya, beralih kepada plastik itu kan gunanya sangat sangat banyak ya, sangat banyak fungsinya, sangat banyak dan murah dan gampang diaplikasikan dibanding dengan packaging yang lain. Karena itu banyak sampai sekarang masih banyak itu yang digunakan. Walaupun program pemerintah telah memberdayakan bahwa kalau mau belanja harus bawa tempat yang renewable, yang dapat digunakan kembali. Jangan beli plastik di pasar, kemudian sampai di rumah dibuang ke limbah padat kota di dapur. Sehingga limbah padat kota yang diantar ke Simalingkar sana atau ke terjun sana itu, atau ke Nambuintang sana itu banyak mengandung plastik. Nah, kemudian kita lihat laut penuh dengan limbah plastik. Ada bahkan termakan oleh burung, ikan, dan sebagainya. Oke. Ada pertanyaan tentang pengantar, itu masih pengantar pengolahan limbah padat industri. Ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, oke, kita akhiri kuliah pada hari ini, dan minggu depan kita akan jumpa di dalam waktu yang sama. Maunya setelah Lebaran masih ada beberapa minggu lagi kuliah. Ada 4. Kalender akademik kalian ada nggak? Kuliah terakhir kapan? Belum ada, Bu, kalender akademik ya, Bu. Kalender akademik kan udah ada, cuman karena kalian nggak searching di web usul. Ibu juga nggak searching. Sudah ada setiap tahunnya kapan masa ujian, kapan libur panjang, kapan KRS-an, semua udah ada. Tapi yang Ibu tahu, kalau nggak salah, ada 4 kali lagi kuliah setelah Lebaran. Nah, 4 kali lagi setelah Lebaran itu adalah si Bapak Turmuzi kan. Saya kan 4 kali, Bu Maya 4 kali, Bu Nisa 4 kali, Pak Turmuzi 4 kali. Kita sudah dengan saya sudah 2 kali ya, baru 2 kali. Izin Bu. 4 kali ini kan itu, bukan TPPI ya. Iya Bu. TPPI salah. Nah ini saya semua ya. Nah maksimal 16 kali dengan ujian. Nah kita baru 10 kali ya. 10 kali ada 6 kali lagi dengan ujian. Kita belum ada buat tugas, belum ada presentasi. Minggu depan kita desain tugas ya. Desain tugas sambil kuliah mendesain tugas sebentar. Kemudian biar ada masa atau waktu untuk mengerjakannya. Kalau Ibu sih enak kali kalau bisa selesai materi ini sebelum Lebaran. Ada 3 minggu lagi ya sebelum Lebaran ya. 3 minggu apa 2 minggu? Nah, kalau punya waktu kalian 2 kali seminggu boleh juga. Kalau enggak pun nantilah setelah Lebaran kita kuliah seperti biasa. Oke, sampai jumpa di minggu depan ya. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada yang pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Oke.